Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Summa alladhi ballagha ar-risala wa 'adda al-amanah wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Al-Bari menjelaskan bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang hanya diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kita kenal selama ini, yang diberikan semacam kitab suci berupa Taurat, Zabur, Injil dan lain sebagainya, itu adalah merupakan mukjizat yang sifatnya indrawi. Tetapi kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan mukjizatul kubra atau mukjizatul azimah, adalah merupakan mukjizat yang terbesar, yang agung, yang hanya diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan bahwa mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW hanya mukjizat yang sifatnya indrawi? Karena kitab yang diturunkan Allah kepadanya, apakah itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada nabi-nabi yang lain, itu hanya sesuai dengan zaman dan masanya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Di samping dia sebagai mukjizat yang besar, dia juga adalah merupakan hudal linnas, adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bapak ikhwanul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Kalau kita kembali membuka-buka lembaran sejarah, membuka-buka kitab tafsir, maka kita akan temukan bahwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada masa itu begitu terkenal yang namanya ilmu sihir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengirimkan semacam al-mu'jizat yang mampu melemahkan kekuatan-kekuatan yang ada pada hambanya. Karena perlu kita ketahui bahwa arti daripada mukjizat itu adalah melemahkan. Dan salah satu tujuan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana pada saat itu terkenal ilmu sihir, maka didatangkan dan diberikan mukjizat berupa tongkat, dan tongkat itu bisa berubah menjadi ular-ular besar dan mampu memakan dan menghancurkan ular buatan tukang sihir. Apa artinya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa? Itu adalah untuk menghancurkan, untuk melemahkan kekuatan-kekuatan dan power-power yang dimiliki oleh hambanya yang senantiasa memperlihatkan kebolehannya pada masa itu. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah dan kitab-kitab sejarah atau sirah nabawiyah, maka kita akan mendapatkan satu referensi, satu rujukan dan penjelasan bahwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu begitu terkenal, dan bahkan pada saat itu adalah merupakan zaman keemasan ilmu tabib, ilmu kedokteran, ilmu medis. Sehingga pada saat itu, dengan ilmu kedokteran yang dimiliki masyarakat pada saat itu, seakan-akan itulah yang dia sombongkan, dia pamerkan, terkhusus kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian Allah memberikan mukjizat. Apa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa? Adalah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan juga menyembuhkan penyakit kusta. Inilah berbagai kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk melemahkan ilmu-ilmu kedokteran yang ada pada saat itu. Lalu kemudian selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal pada saat itu adalah kesusastraan Arab. Lahir pujangga-pujangga yang hebat, lahir penyair-penyair ulung yang ingin menandingi daripada kehebatan kalamullah, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitab, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat untuk melemahkan power-power dan kekuatan-kekuatan
para pujangga, para penyair di Jazirah Arabia pada saat itu, ternyata tidak ada yang mampu menandingi, bahkan tidak ada yang mampu membuat kalimat serupa dengan ayat suci Al-Quran. Bapak ikhwan muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kitab suci Al-Quran di samping dia adalah mukjizatun kabirah, adalah mukjizat yang terbesar, sekaligus dia adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh sekalian manusia. Tetapi Bapak ikhwan muslimin, ketika kita membaca berbagai macam referensi terkait kehebatan kitab suci yang ada, yang kita yakini, maka tidak ada satupun kitab suci selain Al-Quran yang ketika dibaca itu bisa mendatangkan pahala, bisa menenteramkan hati dan pikiran manusia selain daripada Al-Quran. Inilah salah satu kehebatan daripada Al-Quran, karena bisa mendatangkan pahala, bisa menenteramkan hati bagi para pembacanya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'atun li ashabihi. Bacalah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong di hari kemudian nanti, di mana tidak ada lagi penolong. Dan Al-Quran pada saat itu mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Bapak ikhwan muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saya kira inilah berbagai macam kelebihan dan keistimewaan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang hanya diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah merupakan hudal linnas, adalah merupakan sumber inspirasi dan sumber rujukan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah bahwa tidak ada kitab yang ada dan kita yakini saat sekarang ini yang ketika dibaca mampu mendatangkan pahala dan mampu menenteramkan batin dan pikiran pembacanya. Inilah tiga kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran, perenungan kepada kita semua, khususnya masyarakat selayar, untuk senantiasa bagaimana membaca, mengkaji dan mentadabburi Al-Quran, sekaligus bagaimana kita mampu membumikan Al-Quran. Saya kira inilah kesimpulan-kesimpulan yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Dan mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima, khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan
bulan suci Ramadan secara sempurna. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik wa bi mahabbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham biladana Indonesia amma wa khususan Selayar. Allahumma arham biladana Indonesia wa khususan Selayar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.